Halo Ibu. Apa kabar? Baik. Oke. Terima kasih sudah mau bincang di sini. Perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Oke. eh, Nama saya Hari Hasanuddin, biasa dipanggil Hari. Umur 22 tahun. Lahir di Bogor 24 Januari 2001. Kesehariannya biasalah kayak anak-anak muda zaman sekarang. Ya kerja lah di perusahaan swasta. Gitu untuk ngisi waktu luang gitu. Itu aja, Bu. Oke. Kamu jadi posisi saat ini bekerja ya. Tapi aktif di Sahabat Siri juga. Aktif. Oke. Apa betul kamu salah satu ikonik dari Seradak Seridik? Berlebihan orang berlebihan. Itu kalau nggak salah perannya tuh siapa? Rocky ya. Rocky. Oke. Rocky itu identik dengan apa tuh? Anak yang selengean ya. Selengean, bandel. Nah, kalau dari peran Rocky sendiri ke aslinya kamu sama nggak sih? Justru itu, jadi ada cerita nih gitu. Kenapa waktu itu kan dipanggil Rocky. Jadi tuh emang yang lain tuh kan emang nama dicariin gitu kan. Kalau saya emang ngeriset diri sendiri, ibaratnya kayaknya kalau misalkan ngelucu nggak bisa gitu. Emang kekurangan saya tuh nggak bisa ngejokes lucu-lucu gitu. Akhirnya saya mikir kayaknya bagusnya nih kayak di tingkah laku aja dah gitu, masuk ke. Akhirnya saya pilih nama Rocky yang bandel, selengean gitu-gitu dah. Ya hampir 80% sih. Jadi kamu aslinya begitu? Hampir. Jadi sebenarnya nggak perlu acting ya? Kalau gitu dah. iya, kalau misalkan kamu dengan karakter yang sesuai diri kamu ya nggak perlu acting dong. Nggak usah. Nggak usah. Nggak Di usah. luar sana ya. Nggak usah. Bagaimana alur cerita bisa terbentuknya Seradak Seridik? Kalau alur cerita sih intinya terbentuknya dah. Terbentuknya itu awalnya gini. Waktu itu ada acara 17-an gitu kan. Oke. Acara 17-an itu jadi ada drama itu waktu itu waktunya mepet, orangnya kurang itu bertemulah dengan sosok yang ya ibaratnya spesial banget lah kayak gitu. Beliau itu akhirnya masuk ke drama. Setelah drama ternyata awalnya saya sendiri pun ragu gitu, kayak drama ini bakal biasa-biasa aja. Ragunya ke orang tersebut atau ke cerita dramanya? Sebenarnya ya ke orang-orangnya sih sebenarnya. Lebih kalau cerita sih mungkin ya cerita juga karena pendek ya, terlalu pendek menurut saya. Kayaknya kayak tahun-tahun lalu nih, biasa-biasa aja. Biasa aja gitu. Ternyata datangnya beliau ini ngebantu banget gitu. Intinya ternyata drama yang segitu singkatnya berkat bantuan beliau itu akhirnya jadi pecah lah gitu. Nah akhirnya selesailah acara, singkat cerita selesailah acara. Kan yang biasanya habis maghrib, habis isya latihan drama, terus tahu-taunya sepi gitu. Akhirnya kangen kan, kangen. Ini mau ketemu gimana caranya ya, ngumpulin anak-anak lagi kayak gitu. Akhirnya diundang lah tuh sama ibu. Oh, jadi yang tadi itu perempuan. Tuh diundang lah ke rumahnya. Buat itu sih kalau nggak salah malam apa ya, malam Kamis apa kalau nggak salah. Jadi itu acaranya pembubaran panitia, ternyata malah ngebentuk Seradak Seridik gitu kan. Awalnya ditawarin kan, ibaratnya acting kalian ini udah bagus-bagus gitu kan, udah punya ya lumayan lah, ada bakat gitu. Nah dari situ kenapa Seradak Seridik terbentuk? Ya mungkin karena teman-teman juga masih ada perasaan apa ya namanya, masih pengen ibaratnya acting drama, masih mau tampil di depan kamera kayak gitu. Akhirnya semua setuju.
terbentuklah Seradak Seridik. Nah, kenapa namanya Seradak Seridik? Ibaratnya gini ya, kenapa namanya Seradak Seridik? Seradak Seridik itu kan artinya kayak apa ya, kayak apa, diterobos aja gitu. Kayak Seradak Seridik itu kayak nerobos aja, ibaratnya ya nama kampung banget lah ya, karena emang dasarnya gak semuanya emang dari kampung kan anak-anaknya kayak gitu. Nah, kenapa alur ceritanya kayak gitu? Ya sebenarnya simpel aja sih, ya karena nyeritain keseharian kita semua kayak gitu. Jadi lebih gampang dapat ide sama ininya, konsep. Apa yang membuat kamu yakin dan termotivasi ikut dalam channel Seradak Seridik? Kenapa saya yakin dan kenapa saya termotivasi untuk ikut Seradak Seridik sih? Pertama emang dari kecil itu apa ya? Ya emang resep gitu, suka sama acting kayak gitu. Karena udah apa? Sering lihat di TV, di YouTube, kayaknya orang kalau ngelucu tuh gimana ya? Seneng gitu, bisa ngehibur orang gitu. Ternyata acting ternyata ya keren juga ya, dalam hati kayak gitu kan. Nah, maksudnya jadi saya sebenarnya itu kalau entah itu malam atau siang lihat di HP kan, praktek-prakteknya sendiri. Kenapa saya langsung mau waktu diajak gabung Seradak Seridik? Karena saya punya wadah. Itu intinya. Jadi langsung sinkron. Jadi ibaratnya gayung bersambut ya. Nah, Gayung bersambut. itu dia. Ya jadi kamu tuh udah bercita-cita pengen jadi pemain peran ya. Pengen senang dengan peran itu. Itu dia. Oke, berarti kalau dari ceritanya saya tangkap semua memang terjadi sesuai dengan takdir ya. Tidak ada yang kebetulan mungkin. Betul. Suka dan duka selama kamu berada di Seradak Seridik. Suka dukanya. Suka dukanya kita bicara suka ya dulu dah. Kalau bicara ya sukanya udah pasti karena ya dari diri sendiri emang resep yang namanya suka, yang namanya kumpul bareng teman-teman ya kan. Memang ya ibaratnya di situ kayak ngerasa apa ya, kayak punya keluarga baru gitu. Saya ngerasa kayak punya keluarga baru tuh di situ. Ibaratnya setiap hari tuh ada kegiatan yang positif kayak gitu. Terus apa namanya, ya ibaratnya gini loh, di situ kita ngerasa tuh ya sukanya pasti ngerasa punya tempat di mana bisa menghargai karya kita gitu lah, intinya gitu. Saya kira itu sih kalau sukanya. Kalau dukanya, awal masuk Seradak Seridik itu terus terang aja ya, saya itu pengangguran gitu. Memang pernah terpikir bahwa waktu itu lagi nganggur nih gitu kan, kayaknya bikin aja jajal-jajal gitu kan, mau belajar, mau mengekspresikan ya diri gitu, mau menunjukkan kelebihan-kelebihan diri gitu. Banyak sih setelah itu kan, ya karena di sini kan kumpul gitu kan. Itu masuk duka ya? Iya. Jadi buat kamu itu kendala? Ya ibaratnya kendala banget sih sebenarnya, karena gini ya, kalau saya ngelihatnya gini, maksudnya karena kan ya channel awal itu masih perjuangan banget ya Bu gitu. Karena kan saya juga ibaratnya di sini nganggap keluarga, tapi saya juga punya keluarga asli di rumah kayak gitu. Akhirnya lama berjalan, saya banyak merbanin waktu main, udah pasti ibaratnya saya lebih memprioritaskan antara keluarga asli sama keluarga saya yang ada di Seradak Seridik kayak gitu. Akhirnya nggak lama setelah itu saya kerja karena sebetulnya pilihan berat. Kalau misalkan jadi kepengen saya itu di sini di sini ada kegiatan malamnya, entah itu waktu libur gitu,
Jadi tuh hari-hari biasanya diisi, waktu kosong konten itu diisi sama kerja. Jadi dukanya kamu, kendalanya itu ya berbagi waktu mungkin. Iya, Fokus waktu. berbagi waktu. Tapi selama ini masih bisa teratasi kan? Masih. Hal apa yang bikin terkesan selama kamu di Seradak Seridik? Hal yang bikin terkesan ya, sebenarnya kalau kesan banyak ya, cuma kayak dipilih satu yang paling the best lah. Eh, Kesan saya selama di sini tuh gini. Pertama kalinya saya ngerasain yang namanya eh, difasilitasi, apa ya namanya, saya terkesannya itu intinya gini, ada yang menghargai karya saya tuh, itu intinya ya. Karena kan selama ini orang bilangnya saya orang aneh, suka ngomong sendiri kayak gitu. Orang bilangnya saya orang aneh, Bu. Jadi orang bilang tuh saya tuh lain dari yang lain gitu kan, nggak pada umumnya. Kalau ibaratnya tuh saya bukan orang aneh gitu, ibaratnya saya begitu tuh ibaratnya, karena sebenarnya itu yang saya pengen gitu. Pas itu ketemu lah momen ini dan saya diakui gitu, makanya di situ saya bener-bener ngasih ya pikiran, kinerja, terus usaha, bener-bener ya 200% lah kalau bisa dibilang. Jadi kamu tuh nggak aneh ya, kamu buktikan kamu tuh nggak aneh. Iya, gitu. bahwa saya tuh bukan orang aneh. Iya, bukan orang aneh, Iya. tapi sebenarnya orang yang pengen punya sesuatu yang dihasilkan, tapi belum ada wadahnya gitu ya. Itu dia. Oke. Itu Berarti kamu berada di jalur yang tepat, merasa berada di jalur yang tepat saat ini. Pencapaian terbesar apa yang kamu harapkan di Seradak Seridik? pencapaian ya, pencapaian. Kalau pencapaian sih, saya orangnya sebetulnya simpel-simpel aja. Yang penting saya butuh apapun itu cukup, intinya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata itu nggak cukup ternyata itu. Jadi tuh saya punya niat di Seradak Seridik ini, kalau pencapaian sih udah pasti pengen yang terbaik, intinya gitu. Tapi bukan masalah itu yang saya pengen. Saya pengen itu pencapaian yang saya pengen raih itu ngelihat gini loh. Saya orang kampung ya. Saya orang kampung. Ya ibaratnya ya tampilnya pun seadanya lah, hidup juga gitu. Pada intinya saya ingin jadi orang yang paling apa ya, bermanfaat, punya pengaruh. Sebenarnya kalau menurut saya ya mungkin sebagian orang bilang harta dulu atau uang bisa segalanya. Menurut saya kayaknya itu nanti dulu dah. Kalau pencapaian saya pengennya jadi orang yang bisa gimana ya, diri saya sekarang ini, perjuangan saya, suka duka saya itu ditiru oleh orang yang akan datang gitu, generasi-generasi yang akan datang. Terus seandainya sukses nanti, apa yang mau saya capai, yang jelas regenerasi sih. Kalau saya itu terus yang saya pikirin. Oke. Berarti kamu tipe orang yang sebenarnya nothing tulus ya. Jadi pencapaian itu cukup dengan menjadi sebuah motivasi buat orang. Jadi kamu sebenarnya lebih cocok jadi motivator sih. Iya. Ya kayak gitu dah. Motivator ya. Jadi kamu Iya. pengen menginspirasi orang banyak. Itu dia. Oke. Hal itu yang membuat kamu sampai detik ini bertahan dan yakin bahwa Seradak Seridik ini akan sukses. Apa betul bakal ada Seradak Seridik Reborn? Jadi Reborn itu apa ya? Kalau dari saya pribadi, Reborn itu awalnya ya berangkatnya udah pasti, karena kan terus terang aja, semakin berjalannya Seradak Seridik, makin berjalannya waktu, Seradak Seridik ini ternyata mohon maaf ya, banyak yang beda jalan gitu, beda tujuan. Ya mungkin lahirnya Reborn itu ya lahir karena tujuan yang sama, intinya kayak gitu. Jadi menurut saya Reborn itu
perubahan lah, intinya perubahan. Lahir kembali ya. Lahir kembali. Untuk kedua kalinya. Itu dia maksudnya. Ribbon itu lahir kembali untuk kedua kalinya berarti dengan konsep yang baru, wajah baru, personil baru, dan tampilan yang baru gitu ya. Oke, saya orang yang pasti menantikan itu, penasaran dengan apa sih yang akan ditampilkan oleh Ribbon. Mudah-mudahan kita berharap yang ditampilkan ini sesuai dengan ekspektasi kita semua. Adakah sosok penting selama kamu di Seradat Seridik? Sosok penting ya. Ini kalau ini sih ada 2 orang sih sebetulnya, 2 orang. Di situ ketika saya bareng sama dia itu, saya ngerasa ya dua-duanya benar-benar kayak ya keluarga, anak gitu lah. Sosok penting itu ya pertama ibunda saya, Ibu Sarma, ibu kandung saya, kayak gitu. Beliaulah yang ibaratnya, karena kan berangkatnya sampai ya kesini kan berkat semangat dan dukungan beliau juga, kayak gitu. Dan diterimanya di sini, bikin di sini double semangatnya, meyakinkan bahwa saya bakal sukses, bakal maju, dan yang selalu sejalan, entah itu karena takdir atau apa. Beberapa kali saya pernah sepemikiran sama beliau itu ya ibunda saya juga, Ibu Siti Jubaida. Beliau itu benar-benar kalau diibaratkan apa ya, perjalanan saya di Seradat Seridik itu tubuh, beliau itu kepalanya, hati dan jantungnya gitu. Karena beliau tuh selalu sepemikiran, yang selalu ngasih saya semangat, tenaga. Pokoknya ya susah lah kalau ngungkapin pakai kalimat, kata-kata gitu, karena saya ngerasainnya tuh menurutnya itu kurang ngewakilin sih menurut saya. Menurutnya intinya istimewa banget lah sosok Ibu Siti Jubaida itu. Beliau tuh benar-benar berharga banget buat saya. Itu sih intinya. Terima kasih Ari sudah mau bercerita, berbagi pengalaman. Kita tunggu cerita-cerita berikutnya. Seradat Seridik Ribbon tuh rilis insya Allah akhir tahun lah. Oke. Pokoknya jangan lupa tuh ditonton. Oke, jangan lupa subscribe ya. Pasti tuh. Diramein. Kata penutupnya itu harusnya, jangan lupa subscribe ya. Oke.